Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfahmi dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari dan saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya akan tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Patonasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai akuntansi biaya itu sendiri. Jadi akuntansi biaya, pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan akuntansi biaya ini sendiri. Jadi akuntansi biaya ini adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Dan tujuan dari akuntansi biaya ini adalah untuk membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, menetapkan harga produk, dan membuat keputusan yang lebih efisien. Terus fokus utama dari akuntansi biaya ini, teman-teman sekalian, adalah akuntansi biaya ini berkaitan langsung dengan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, atau bisa disebut listrik, sewa pabrik, penyusunan mesin, dan lain-lain sebagainya. Tujuan dari akuntansi biaya ini, teman-teman sekalian, adalah menentukan biaya produksi per unit barang atau jasa dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan manajerial dan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan tadi itu, teman-teman sekalian. And saya memiliki contoh penerapan dari akuntansi biaya. Kita ambil contoh nih, sebuah perusahaan manufaktur itu dia ingin mengetahui berapa biaya sebenarnya untuk memproduksi satu unit sepatu. Dengan akuntansi biaya, perusahaan bisa menghitung. Yang pertama, dia bisa menghitung biaya bahan baku. Misalnya kulit, sol, benarnya berapa harganya, gitu. And terus habis dari biaya bahan baku, dia juga bisa biaya tenaga kerja langsung, pekerja yang membuat sepatu, berapa orang dan berapa gaji mereka itu tadi, teman-teman sekalian. And terus yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overheadnya tadi bisa berupa listrik, sewa mesin, dan penyusutan. Dan teman-teman sekalian, akuntansi biaya juga ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah tentu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu bisa ditelusuri secara langsung ke produksi. Misalnya bahan baku, gaji, pekerja produksi. Nah, terus biaya tidak langsung itu tadi overhead atau tidak bisa ditelusuri secara langsung ke satu produk. Misalnya biaya listrik pabrik itu tadi, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akuntansi biaya ini adalah alat yang sangat penting dalam sistem akuntansi manajemen dan berfungsi untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi serta membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang berbasis data dan biaya. Tadi saya jelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai akuntansi biaya. Nah, terus ada yang tahu enggak konsep dari biaya? Biaya, ya kan? Nah, jadi konsep dari biaya ini, teman-teman sekalian, dia adalah pengorbanan suatu sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam akuntansi, biaya dicatat saat sumber daya itu digunakan, bukan pada saat dibayar. Akuntansi biaya juga ini memiliki karakteristik. Yang pertama tentunya biaya ini memiliki nilai ekonomis, dan yang kedua terjadi akibat konsumsi sumber daya, bukan hanya pengeluaran kas itu tadi, teman-teman sekalian. Yang ketiga dapat diklasifikasikan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan. Jadi biaya juga bisa berdasarkan perilaku terhadap volume aktivitas. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Yang pertama ada biaya tetap atau bisa dijelaskan fixed cost, tidak berubah tetapi
volume produksinya itu berubah. Contohnya sewa pabrik. Sewa pabrik itu teman-teman sekalian tidak berubah. Pabriknya apa segala macam, tapi sewanya kadang naik, kadang turun. Kadang naik terus. Enggak semesti harga pabriknya itu turun gitu. Yang kedua ada biaya variabel atau bisa disebut variable cost. Variable cost ini berubah profesional dengan volume produksi. Contohnya apa? Bahan baku. Yang terakhir ada biaya semi variabel atau mixed cost, gabungan biaya tetap dan variabel, listrik pabrik dan biaya minimum tambahan tergantung pemakaiannya tadi teman-teman sekalian. And tadi kita menjelaskan mengenai akuntansi biaya, konsep biaya, and kita masuk sekarang tentang konsep sistem informasi. Jadi dalam akuntansi biaya ada juga yang namanya konsep sistem informasi. Nah, apa sih sistem informasi itu? Jadi, sistem informasi ini adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, dan analisis dalam organisasi. Jadi, dalam konteks akuntansi, sistem ini juga disebut sistem informasi akuntansi. Ya, bisa disebut dengan SIA. Jadi ada beberapa komponen dari sistem informasi. Ada beberapa komponen nih teman-teman sekalian. Yang pertama ada input. Tentunya ada input data yang dimasukkan, misalnya transaksi penjualan dan pembelian. Data penjualan pada bulan Januari, berapa data penjualan di bulan Februari, itu dimasukkan di datanya. Itu disebut dengan input. Dan yang kedua ada proses. Jadi pengelolaan data menjadi informasi itu misalnya nih pencatatan, pengelompokan, dan perhitungan. Jadi dari input tadi ada yang namanya proses. Terus yang ketiga ada output. Nah, informasi yang dihasilkan, misalnya laporan keuangan, laporan biaya produksi. Nah, setiap perusahaan ini teman-teman sekalian memiliki laporan keuangan dari hasil penjualan, pengeluaran apa segala macam. Itu yang bisa disebut output. Dan keempat ada database atau penyimpanan data dan informasi. And terakhir user atau orang yang menggunakan sistemnya tadi teman-teman sekalian. Input, proses, output, database. Yang gunakan sistem ini manajer, akuntan, dan karyawan. Dan teman-teman sekalian, tujuan dari sistem informasi akuntan ini yaitu menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. Contoh, membantu dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional. Dan contohnya nih, sebuah perusahaan ini menggunakan software akuntan seperti SAP, MYOB untuk mencatat semua transaksi biaya, sehingga biaya dapat diklasifikasikan secara otomatis. Manajemen itu bisa melihat laporan biayanya itu produksi harian. Sistem memberikan peringatan jika biaya melebihi anggaran. Jadi misalnya nih, di suatu perusahaan ini tadi yang saya jelaskan bahwa apabila perusahaan ini biaya produksi hariannya ini ditetapkan 500, tapi satu hari 500, lebih dari 500, maka diberi peringatan. Terus apa hubungannya konsep biaya dan sistem informasi? Berhubungan teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena biaya adalah data yang sangat penting untuk dianalisis. Sistem informasi itu membantu mengolah dan menyajikan data biaya dalam bentuk informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan tanpa sistem informasi yang baik, data biasanya tidak akurat atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Dan teman-teman sekalian, tadi kita membahas mengenai akuntansi biaya, sistem informasi. Sekarang kita berlanjut mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat penting dalam akuntansi biaya. Tenaga kerja ini merupakan salah satu unsur pokok dalam proses produksi, bersamaan dengan bahan baku dan overhead pabrik. Dalam konteks akuntansi biaya, tenaga kerja tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik atau intelektual dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai elemen biaya yang harus dicatat dan dianalisis dan dikendalikan secara akurat untuk mendukung efisien operasional dan pengambilan keputusan manajerial. Terus pengendalian biaya tenaga kerja.
Nah, pengendalian biaya tenaga kerja ini merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan itu berjalan secara efisien, sesuai anggaran, dan memberikan output maksimal. Ini teman-teman sekalian mencangkup pengawasan terhadap jumlahnya jam kerja, tingkat upah, produktivitas, serta hubungan antara beban kerja dan hasil produksi. Pengendalian ini dilakukan melalui berbagai metode seperti penyusunan anggaran tenaga kerja, penggunaan standar waktu kerja, pengawasan anggaran tenaga kerja, kehadiran lembur, serta evaluasi kinerja tenaga kerja. Teman-teman sekalian, dalam praktiknya pengendalian tenaga kerja yang erat berkaitan dengan sistem informasi dan pelaporan yang akurat. Setiap jam kerja tenaga kerja, baik yang dihasilkan produk secara langsung maupun mendukung proses produk secara tidak langsung, harus dicatat secara sistematis. Tenaga kerja langsung adalah mereka yang bekerja langsung dalam proses produksi seperti operator mesin atau merakit produksi. Sementara tenaga kerja tidak langsung bisa berupa pengawas produksi, staf pemeliharaan, atau petugas gudang yang tidak terlihat langsung dengan pembuatan produk, tetapi tetap penting untuk mendukung kelancaran produksinya, teman-teman sekalian. Akuntansi biaya tenaga kerja juga bertugas mencatat dan mengalokasikan semua biaya berkait dengan kerja ke dalam biaya produksi. Hal ini penting agar perhitungan harga pokok produksi menjadi akurat. Biaya tenaga kerja langsung itu biasanya dibebankan langsung ke produk berdasarkan jumlah jam kerja atau unit yang dihasilkan. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja ini tidak langsung dikategorikan sebagai bagian dari overhead pabrik yang dialokasikan ke produk penggunaan dasar tertentu seperti jam kerja, jam mesin, dan jumlah unit. Dan yes, selain pencatatan akuntansi biaya, juga melakukan analisis terhadap varian biaya tenaga kerja, teman-teman sekalian. Jadi analisis varian ini mencakup selisih antara biaya tenaga kerja aktual dan biaya tenaga kerja standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya nih, jika biaya aktual melebihi standar, maka manajemen itu harus menyelidiki penyebabnya. Apa penyebabnya? Terus kalau sudah tahu penyebabnya, apakah karena efisien kerja, tingkat upah yang lebih tinggi dari yang direncanakan, atau waktu kerja yang lebih lama, dan estimasi informasi ini sangat berguna dalam mengidentifikasi kelemahan dalam proses produksi dan pengambilan tindakan korektif. Teman-teman sekalian, tujuan utama dari pengendalian dan akuntansi biaya tenaga kerja ini adalah suatu pendukung pengambilan keputusan strategis seperti menentukan harga jual produk, memutuskan penggunaan teknologi otomatis, menyesuaikan kapasitas, dan merancang sistem insentif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Maka sistem akuntansi biaya ini harus mampu menyediakan data biaya tenaga kerja secara tepat waktu dan relevan agar manajemen dapat mengelola sumber daya manusia secara efisien. Dan teman-teman sekalian, tadi kita membahas mengenai tenaga kerja. Sekarang kita bahas mengenai aktivitas basic costing sama aktivitas basic manajemen. Nah, teman-teman sekalian, jadi aktivitas basic costing atau bisa disingkat dengan ABC adalah suatu metode perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Dalam metode aktivitas basic costing, biaya tidak langsung atau overhead tidak dibebankan ke produk hanya berdasarkan satu dasar seperti jam kerja atau biaya produksi. Sebaliknya, aktivitas basic costing ini membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar dikonsumsi oleh produk atau jasa. Jadi metode ini diberikan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu aktivitas utama dalam proses produksi. Setiap aktivitas memiliki biaya yang disebut cost pool, dan biaya tersebut dibebankan ke produk berdasarkan cost drive. Jadi faktor timbulnya biaya, contohnya aktivitas biaya berupa pengaturan mesin, pengecekan kualitas, atau pengendalikan jika sebuah produk memerlukan lebih banyak aktivitas tertentu,
maka biaya yang dibebankan ke produk itu lebih tinggi. Jadi tujuan utama dari activity basic costing ini adalah menghasilkan informasi biaya produk yang lebih akurat, terutama ketika perusahaan itu memproduksi banyak jenis overhead yang terlalu umum dan sering tidak mencerminkan keyakinan. Dengan begitu, manajer itu bisa mengetahui secara lebih tepat berapa sebenarnya biaya untuk memproduksi suatu jenis produk yang bisa mengambil keputusan harga dan efisien. Nah, dari ABC ini atau dari activity basic costing ini lahirlah ABM atau activity basic management. Jadi ABM ini adalah pendekatan manajemen yang menggunakan informasi dari sistem ABC untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional. Jadi kalau activity basic costing adalah alat untuk mengukur biaya, maka activity basic management ini dapat adalah cara untuk menggunakan informasi tersebut guna untuk mengelola aktivitas perusahaan secara lebih strategis. Melalui activity basic management, teman-teman sekalian, manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang memberikan nilai tambah atau value added dan mana yang tidak memberikan nilai tambah atau non value added. Aktivitas non value added seperti waktu tunggu, pemeriksaan ulang, atau pembenahan bisa kurung atau dalam membuat keputusan seperti pengurangan biaya, penghapusan, dan sebagainya. Jadi activity basic costing dan activity basic management saling berkait erat, teman-teman sekalian. Activity basic costing ini menyediakan banyak biaya berbasis activity, sedangkan activity basic management itu dia menggunakan data tersebut untuk mengelola dan mengoptimalkan aktivitas. Keduanya sangat berguna dalam lingkungan bisnis modern yang kompleks, terutama untuk perusahaan dengan banyak produk dan proses. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan yang saya paparkan kepada teman-teman sekalian mengenai akuntansi biaya, apa itu akuntansi biaya, terus sistem informasi, terus tenaga kerja, terus apa itu activity basic costing, dan apa itu activity basic management, apa hubungan antara activity basic costing sama apa hubungan activity basic management. Nah, saya tutup, itulah tadi teman-teman sekalian penjelasan dari saya. Saya Sulfahmi, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.